SM Store, amanah dalam muamalah. Taib. Dikatakan di sini al-kutub jam'u kitabin bimakna maktub. Kutub itu jamak atau bentuk pluralnya dari kata kitab. Jadi antum kalau pernah belajar bahasa Arab, bentuk tunggalnya itu kitab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hanya tunggal dan jamak. Kalau dalam bahasa Arab ada bentuk musanna, namanya bentuk dua. Jadi satu kitab itu namanya kitabun, dua kitab kitabani, sedangkan kitab-kitab itu kutubun namanya. Dan itu masuk ke dalam kategori jamak taksir namanya. Sudah belajar kan? Tidak pernah. Kalau yang sudah belajar pasti ngerti. Karena jamak itu dibagi tiga. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Ya, tapi kita tidak belajar bahasa Arab ya. Ini gambaran saja. Nanti antum baca buku bahasa Arab, Durusul Lughah, Arabiyah Baina Yadaik. Ya. Atau yang semisalnya ada namanya Al-Arabiyah li ghairin natiqin, Arabiyah lin nasyiin. Li ghairin natiqin biha, banyak ya buku bahasa Arab itu. Antum baca, antum pelajari, nanti ketemu dengan yang namanya jamak. Jamak itu bentuk banyak ya. Kan sudah lumayan bisa bahasa Arab kan, dari terima kasih bilang syukron, jazakallah khairan, itu bahasa Arab itu. Ya. Dari kamu menjadi antum, ya. Tinggal dikembangkan aja. Supaya kalau dengar orang Arab ngomong itu kan enak gitu. Kalau orang sudah belajar bahasa Arab, itu baca Qur'annya lebih hikmat daripada yang tidak belajar bahasa Arab. Ya, serius. Coba. Meskipun sudah tua nggak apa-apa. Ya, belajar saja. Ya, paling mumet-mumet dikit. Mumet sedikit aja. Setelah itu insya Allah setelah itu bisa nanti. Ya. Taib. Jadi kutub itu berarti tidak satu kitabnya, artinya banyak. Jadi Allah itu menurunkan banyak kitab kepada para rasul. Ya. Jadi banyak yang Allah turunkan kepada para rasul. Wal muradu biha huna, akan tetapi yang diinginkan atau yang dimaksud dengan kitab di sini bukan kitab yang kita pahami seperti yang kita pahami ya. Ini namanya kitab dalam bahasa Arab ya kitab. Jadi kitab itu dalam bahasa Arab artinya buku. Ya, buku. Ya, buku itu kalau didefinisikan dalam bahasa Arab yaitu asyai' alladzi yuktab atau maktubun fihi. Namanya buku itu adalah sesuatu yang ditulis atau yang tertulis padanya. Itu namanya buku dalam bahasa Arab. Antum kalau buka Lisanul Arab atau misalkan Maqayisil Lughah, itu dijelaskan tentang kitab itu. Apa itu kitab, apa itu kutub, itu dijelaskan. Tapi yang diinginkan dari kitab di sini adalah al-kutubul lati anzalaha ta'ala ala rasulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Berarti kitab itu tidak hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi diturunkan kepada rasul selain daripada Nabi Muhammad. Makanya kan kita pelajari di bangku-bangku sekolah itu ada kitab Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada Al-Quran. Ada yang disebut dengan suhuf Ibrahim, ada yang disebut dengan suhuf Musa. Sebagaimana dalam surat Al-A'la, di akhir dari surat Al-A'la. Ya, di dalam surat Al-A'la yang sering dibaca, di akhir
suhufi Ibrahim wa Musa. Di situ ada disebutkan tentang suhuf Ibrahim. Jadi suhuf itu lembaran. Lembaran-lembaran itu namanya suhuf. Tidak berbentuk dalam sebuah buku seperti ini. Karena kalau sudah seperti ini, itu namanya kitab. Tapi kalau lembaran-lembaran itu namanya suhuf namanya. Bisa dibedakan ya? Suhuf dengan kitab. Karena suhuf itu jamak dari sohifah. Sohifatun itu artinya halaman, halaman. Bukan halaman depan itu maksudnya, halaman buku. Ya. Lembaran, sohifah itu lembaran atau halaman. Itu hampir sama dengan kata sohfatun atau sofha. Ya. Suhuf itu lembaran. Taib. Bagaimana sifat kitab yang Allah turunkan itu? Yang pertama, rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat bagi makhluk. Jadi Allah menurunkan kitab ini sebagai rahmat. Bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia terutama. Karena di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang apa yang Allah inginkan dari penciptaan manusia ini. Kita tidak berbicara tentang kitab yang lain, kita berbicara Al-Quran saja. Di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan semua tentang tatanan kehidupan manusia. Apa yang dilakukan manusia, apa yang harus dikerjakan manusia, dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Tinggal mau dibaca atau tidak. Dan itu bagian daripada rahmat kasih sayang Allah. Wa hidayatan lahum, dan sebagai petunjuk hidup. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah apa kata Allah ketika menjelaskan tentang Al-Quran? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita tidak boleh meragukan isi dari Al-Quran itu. Lalu Allah katakan setelah itu, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, Allah sudah sifati Al-Quran itu sebagai petunjuk. Maka jangan ditinggalkan untuk mencari petunjuk hidup yang lain. Kadang kita orang-orang mukmin ini ya, orang-orang Islam ini, meninggalkan petunjuk terbaik, meninggalkan petunjuk yang luar biasa, yang sudah terbukti berabad-abad yang lalu, menjadikan manusia itu dalam kondisi yang luar biasa, itu para sahabat tentunya. Lalu kita bersandar ke petunjuk yang gak jelas, mengambil petunjuknya orang-orang barat, mengambil petunjuknya orang-orang kafir, yang mereka sendiri belum tentu yakin dengan apa yang mereka buat itu. Dan teori-teori mereka itu bisa kita bantah, bisa kita tolak. Bahkan teori mereka, kalau mereka menemukan yang lebih baik, mereka akan menghapus teori itu, kemudian mendatangkan teori yang lebih baik daripada yang apa mereka buat itu. Tapi Al-Quran tidak. Ya, Al-Quran itu tidak. Sejak diturunkannya surat Al-Maidah ayat 3, itu sampai hari ini Al-Quran tidak pernah berubah. Antum pernah temukan nggak adanya sebuah amandemen Al-Quran gitu? Nggak ada. Antum pernah temukan nggak? Al-Quran itu dirubah gitu, gini hukumnya begini, nggak ada. Kecuali orang-orang liberal yang mereka dengan sombong mengatakan Al-Quran itu nggak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Ya antum nggak usah anggap mereka ngomong itu. Itu anggap aja orang yang sedang kehabisan obat gitu loh. Sudah nggak usah dianggap. Itu orang nggak jelas. Coba antum perhatikan Al-Quran itu dari abad pertama Hijriyah sampai hari ini itu tidak pernah berubah. Berbeda dengan contoh ya Undang-Undang Dasar 45. Berapa kali diamandemen? Berapa kali? 4 kali. Al-Quran berapa kali diamandemen? Tidak pernah. Ya. Tidak usah jauh-jauh lah.
Antum yang berkecimpung di dunia pendidikan, sudah berapa kali kurikulum antum ganti? Hah? Dari KTSP, KBK, apalagi tuh? Sebelumnya kurikulum 94. Ganti menteri, ganti kurikulum. Ya. Tapi Al-Quran ganti zaman tetap aja nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Ganti mujaddid, maksudnya mujaddid itu yang memperbaharui agama ini supaya sunnahnya dihidupkan kembali. Al-Qurannya ya begitu-begitu aja. Nggak pernah dirubah satu huruf. Jangankan satu huruf, harokatnya saja dari fathah jadi kasroh itu nggak pernah. Andai kata ada, langsung dikritisi. Ini cetakannya tidak benar. Ditarik dari peredaran. Ya. Nah, itu Al-Quran. Makanya heran gitu loh, ada orang Islam tapi mengambil petunjuknya bukan Al-Quran. Nah itu perlu antum taruh tanda tanya besar itu. Sekarang antum mau cari teori apa sih di dalam Al-Quran itu, konsep hidup dalam masalah apa sih? Ustadz, saya mau cari konsep hidup dari ekonomi, dalam masalah ekonomi. Mana? Coba contohkan di dalam Al-Quran itu. Mana? Konsep ekonomi. Ya. Kita kan dalam kondisi ekonomi yang rusak ini sekarang ini. Taruhlah seperti itu. Apalagi ada isu akan adanya resesi gitu kan. Kira-kira konsep Al-Quran itu seperti apa sih menghadapi kondisi seperti itu? Jawabannya gampang. Antum ingat firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Ketika Nuh didatangi oleh kaumnya. Mereka berkata kepada Nuh, ya Nuh, kami ini sudah lama menikah belum punya anak. Kami ini begini, ini kami punya lahan, ternyata lahannya tidak subur. Apa jawaban Nabi Nuh? Istighfar sama Allah. Karena semua itu karena perbuatan dosa. Itu konsep ekonomi yang dilupakan. Rizki seret, ekonomi seret, penjualan tidak bagus. Itu dosa jauh-jauh untuk mencari kambing hitam. Bukan masalah teori antum salah. Dosa yang kita lakukan kepada Allah. Syirik yang kita lakukan kepada Allah. Makanya Allah jadikan negara kita negara yang tidak berada dalam kondisi makmur. Antum ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Berdoa supaya Allah menjadikan negara tanah Mekah itu sebagai tanah yang makmur. Menjadikan penduduknya sebagai orang-orang yang taat. Antum bandingkan Mekah sama Indonesia, Pak. Dari sisi ekonomi, dari sisi lahan apa. Ya elah, apa mau antum cari di Mekah itu? Pohon aja nggak ada. Antum cari kelapa di Mekah. Pohon kelapa. Antum bandingkan sama Indonesia. Subhanallah, Indonesia kurang apa? Emas ada. Energi apa antum cari? Tapi kenapa kita ini dalam kondisi ekonomi yang tidak baik? Jawabannya satu. Masih banyak dosa yang kita lakukan. Syirik di mana-mana. Perbuatan maksiat terbuka lebar. Ya gampang jawabannya. Dan itu yang dipraktekkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Datang seorang dekat Hasan Al-Basri, 4 orang. Ceritakan masalah yang berbeda-beda. Jawaban Hasan Al-Basri cuma satu, istighfar sama Allah. Itu disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Antum mau cari parenting dalam Al-Quran. Coba baca kisah Luqman itu. Itu parenting terbaik yang Allah pernah datangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Luqman memberikan wasiat kepada anaknya. Apa wasiat pertama? Jangan syirik. Antum cari di luar sana orang tua. Berapa persentase orang tua mewasiati kepada anaknya? Nah, jangan syirik sama Allah. Berapa persentase orang tua memperingatkan kepada anaknya? Jangan syirik sama Allah. Yang ada orang tua ketika meninggalkan anaknya pergi safar, pergi apa segala macam. Ya, apa wasiat orang tua kepada anaknya? Nak, jangan lupa ya makannya dijaga, sehatnya dijaga. Yang mewasiati tentang sholat, jangan syirik. Antum coba sensus ada. Lakukan sebuah sensus. Berapa persentase orang tua yang memperingatkan masalah itu? Jarang, sedikit. Illa orang-orang yang pernah belajar dan memahami konsep parenting Islam yang benar. Antum mau cari apa sih dalam Islam itu? Ada semuanya dalam Al-Quran itu. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini,
bahwasanya Al-Quran itu adalah hidayatan lahum, sebagai petunjuk. Petunjuk. Antum cari apapun ada di dalam Al-Quran itu. Semuanya ada. Cuma karena keterbatasan ilmu kita, itu yang menyebabkan kita tidak bisa menganalisis dan mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayat yang dibawakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Padahal sekarang itu ya, sudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Al-Quran sudah ada terjemahannya, betul kan? Sudah ada tafsirnya, dan tafsirnya diterjemahkan pula. Cuma kurang satu, semangat membacanya yang masih kurang kita ini. Itu yang perlu kita tingkatkan sekarang itu. Ambil pelajaran dari Al-Quran itu. Ya. Ambil pelajaran. Untuk mau cari apa sih dalam Al-Quran itu ada semua. Ya. Ustadz, saya ingin cari masalah kepemimpinan. Ya Allah, apalagi itu? Jelas dalilnya dalam Al-Quran itu. Ya, nih kita bacakan ayatnya ya. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam itu? Dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Ya, surat An-Nur ayat yang ke-55, surat yang ke-24. Apa kata Allah di situ? Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat." Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Yang bertauhid kepada Allah. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah akan jadikan kalian pemimpin, penguasa di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah menjadikan mereka-mereka dahulu sebagai penguasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Dan Allah akan jadikan kalian sebagai yang menguasai muka bumi ini, dan Allah ridho kepada kalian. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Yang tadinya rasa takut Allah ganti dengan rasa aman. Apa syaratnya supaya kita menjadi orang yang menjadi pemimpin di atas muka bumi ini? Allah katakan, ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Bertauhid sama Allah, jangan berbuat syirik. Itu doang. Itu doang. Ya. Coba itu toh. Tidak berbuat syirik, bertauhid sama Allah, kembali kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Dan itu wasiat Abu Bakar kepada para sahabat yang ada di Yarmuk pada waktu itu. Ketika balas suratnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, meminta bantuan pasukan karena menghadapi Romawi yang sangat besar, banyak pasukannya Romawi itu. 100.000 pasukan dikerahkan oleh orang-orang Romawi. Sementara pasukan kaum muslimin berapa? Minta bantuan agar pasukannya Khalid bin Walid itu dioper dari Persia menuju ke Yarmuk. Dibalas sama Abu Bakar As-Siddiq, bukan kekuatan musuh yang aku takutkan menimpa kalian yang mengalahkan kalian, tapi kemaksiatan yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, itu ada dalam tubuh-tubuh kaum muslimin. Itulah yang mengalahkan kalian, bukan kekuatan musuh. Ya. Bukan kekuatan musuh, tapi kita yang mengalahkan diri kita karena kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, kita ini kurang membaca kitab kita ini. Petunjuk kita. Ya, pedoman hidup kita. Terlalu jauh meninggalkan Al-Quran ini, jemaah. Maka saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya. Baca Quran itu ya jangan pas waktu bulan Ramadan aja. Benar, bulan Ramadan itu bulan Quran. Di situ kita itu ibarat ya memanen lebih banyak pahala. Tapi di luar bulan Ramadan kita mempelajarinya, kita membacanya, mentadaburinya, yang mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barulah Al-Quran itu dikatakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ustadz, saya bawa Al-Quran kemana-mana Ustadz. Iya, bukan bawanya, bacanya itu yang paling penting. Nek bawa, semua orang bawa di HP Quran itu. Aplikasi Al-Quran itu ada di HP semua. Yang dianggap itu bukan dibawa, dibaca. Itu yang dianggap itu. Ya. Dibaca, bukan dibawa. Antum ada kesempatan baca.
Tidak usah banyak-banyak lah, 1 halaman cukup. Apalagi kalau sudah di rumah misalkan. Antum tadabburi Al-Quran, subhanallah, kemudahan yang kita dapatkan. Saya demi Allah jamaah sekalian ya, ini pengalaman pribadi saya. Saya selama mengajarkan tentang tafsir itu, mengajar tafsir. Dulu beberapa pengajian, saya itu belum sanggup untuk mengajar tafsir. Tapi setelah saya belajar membaca tafsir, kemudian saya menerima pengajian yang berkaitan dengan tafsir. Banyak kemudahan yang saya dapatkan dari mengajarkan tafsir itu. Karena benar, dengan kita mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, Allah berikan kemudahan dalam setiap apa yang menjadi aktivitas kita. Banyak kemudahan yang saya dapatkan. Kesulitan-kesulitan yang selama ini kadang-kadang kita rasakan, tahu-taunya setelah kita belajar Al-Quran, mempelajari tentang Al-Quran, mengajarkan tafsir itu, Allah memberikan berbagai macam kemudahan kepada saya. Dan ini saya ingin sampaikan kepada antum supaya antum mengikutinya. Ya. Ya, kalau belum punya buku tafsir, beli buku tafsir itu. Kalau belum mampu beli tafsir Ibnu Katsir, beli tafsir yang ringkas. Mungkin tafsir Muyassar kah? Ya. Atau tafsir apa gitu kan. Sekarang sudah banyak tafsirnya, ada tafsir Ustaz Firanda, ya ada tafsir ustadz-ustadz yang lain. Silakan dibeli, dibaca, diambil pelajarannya. Ya. Memahami Al-Quran dengan penjelasan para ulama tersebut. Taib. Kemudian kata saya di sini, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Yang mana kitab-kitab tersebut, terkhususnya Al-Quran, itu akan menjadi sarana untuk kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang dimaksud dengan kitab di dalam rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab itu adalah kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Ya, sebagai rahmat bagi makhluk, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dan sebagai sarana untuk membawa kita menuju kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu manfaat Allah menurunkan kitab, terkhususnya Al-Quranul Karim. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Taib. Kemudian dikatakan di sini, wal imanu bil kutub yatadammanu arba'ata umur. Iman terhadap kitab ini mencakup 4 hal. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Ada 4 perkara yang perlu untuk kita perhatikan yang berkaitan dengan iman terhadap kitab. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqo. Bahwasanya kitab tersebut semata-mata turun dari sisi Allah. Ya, jadi kitab-kitab itu diturunkan di sisi Allah. Makanya disebut dengan Al-Kitab As-Samawiyah. Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab samawi yang Allah turunkan dari langit sebagai wahyu kepada para rasul. Adapun kitab-kitab yang dibuat oleh manusia, misalkan seperti kitabnya orang Hindu, apa kitab orang Hindu itu? Hah? Ada yang mantan Hindu di sini? Enggak ada. Islam semua ya? Alhamdulillah. Mungkin kita pernah belajar dulu apa namanya kitabnya? Weda ya? Hah? Weda. Kalau Jahi itu apa namanya? Wedang itu. Itu wedang itu ya. Itu dibuat sama mereka, maka dia tidak dianggap sebagai kitab samawi. Ya. Dan agama Hindu bukan agama samawi, tapi agama buatan manusia. Orang Buddha misalkan punya kitab, apa namanya? Apa nama kitabnya? Dulu kita belajar sejarah kan? Siapa yang IPS di sini? SMA-nya IPS? Siapa anak IPS di sini? Antum malu ya ngaku anak IPS ya?
Kalau saya dulu anak bahasa, karena di pondok saya nggak ada kelas lain selain bahasa. Ya, kalau sekarang sudah ada IPA, itu sudah ada IPS. Kalau waktu zaman saya di pondok dulu, itu nggak ada kelas lain kecuali bahasa. Nah, jadi kita terkenalnya dengan bahasanya. Itu pengalaman lucu itu dulu, itu kita jadi ujian nasional, kan kelas bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Pas ujian, namanya anak bahasa, kita ujian di sekolah lain. Yang lainnya itu butuh waktu 1 jam, 2 jam untuk menyelesaikan soal. Kita 30 menit sudah keluar semua. Apalagi bahasa Arab. Ya bahasa Arab yang dikasih itu makanan kita sehari-hari. 15 menit itu sudah, pengawasnya, sudah selesai? Sudah. Ayo pulang-pulang, gak apa-apa. Saya paling senang ngawas di ruangan kalian ini. Oh, sudah selesai semua. Ya, kita kembali ke kitab tadi. Ya kitab ya. Kitab apa namanya? Buddha. Ada kitabnya nggak Buddha itu? Ada ya? Kalau Konghucu, Shinto, agama Shinto apa kitabnya? Nggak tahu ya? Nggak apa-apa. Yang penting antum tahu Al-Quran aja. Antum udah tahu kitab itu nggak masuk, itu nggak masuk surga. Nggak antum tahu juga nggak masuk neraka kok. Tapi setiap agama itu dia punya kitab. Cuma ada kitab yang samawi, ada kitab yang dibuat oleh manusia. Nah kitab-kitab samawi itu yang Allah turunkan dari langit, ya Al-Quran, kemudian Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu yang Allah turunkan dari langit sebagai wahyu. Adapun selain itu, yang kita kenal dari agama-agama yang lain, maka itu bukan termasuk kitab samawi yang Allah turunkan dari langit. Makanya kitab-kitab mereka, ya ini dari apa yang saya tahu ya, tidak menjelaskan, tidak ada kaitan di dalamnya, itu tidak ada isi yang menjelaskan tentang Al-Quran di dalamnya. Kalau atau tentang kenabian. Contoh ya, Taurat itu kan menyebutkan di dalam Taurat tentang Nabi terakhir. Ada ciri-ciri Nabi terakhir itu disebutkan, orang-orang yang bersama Nabi itu disebutkan. Begitu pula dalam Injil, disebutkan semuanya. Ya, disebutkan sifat-sifatnya itu. Tapi kalau kitab-kitab itu tidak disebutkan. Ya, karena memang seperti itu Allah itu mengikat. Menyebutkan ada keterkaitan dengan apa yang akan datang setelahnya. Apalagi dengan diturunkannya Al-Quran itu. Ya, disebutkan dalam Taurat dan Injil. Makanya orang-orang Yahudi itu sangat paham betul ciri-ciri Nabi terakhir itu seperti apa. Karena itu disebutkan di dalam kitab mereka. Ya, disebutkan dalam kitab mereka. Cuma mereka tidak mau beriman saja kepada ya Rasul yang diutus sebagai Rasul terakhir. Mereka sombong. Padahal mereka mengakui tentang kerasulannya. Jadi itu yang pertama. Kita harus mengimani bahwasanya kitab itu diturunkan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi. Yaitu kita mengimani tentang nama-nama kitab tersebut. Baik yang disebutkan namanya atau yang tidak disebutkan namanya. Karena kitab yang Allah turunkan itu banyak. Tapi yang disebutkan namanya itu hanya beberapa. Kayak Rasul. Rasul itu jumlahnya berapa sih? 315. Dalam riwayat yang lain 313. Sedangkan jumlah Nabi sebanyak 124.000. Tapi yang namanya datang ke kita berapa? 25. Kira-kira kalau kita persentasekan 25 itu dari 124.000 itu berapa persen itu? Ya, hanya sekian persen. Sementara sisanya tidak disebutkan. Nah, ini yang disebut dengan al-imanu ijmalan wa tafsilan. Beriman kepada kitab yang sifatnya ijmal, artinya kitab Allah itu banyak,
Dan kita beriman terhadap kitab itu secara tafsil. Artinya nama-namanya yang disebutkan, ya udah itu kita imani. Adapun yang tidak disebutkan, maka itu menjadi rahasia Allah. Gitu aja. Gak usah repot-repot cari namanya. Ya, sampai antum pikir, kira-kira apa ya namanya ya? Yang antum pikir namanya, gak perlu dipikir. Cukup yang datang namanya diimani, yang tidak disebutkan namanya kita imani bahwasanya hanya Allah yang tahu tentang namanya. Kayak Nabi gitu loh. Jumlah Nabi 124.000. Jumlah Rasul 315. Pertanyaan saya, Rasul yang ke-310 siapa? Siapa kira-kira? Kalau Rasul pertama antum tahu. Rasul pertama dan terakhir antum tahu. Yang pertama siapa? Nabi Nuh. Yang terakhir? Rasul yang ke-154 siapa? Tak kasih hadiah dah. Nah, gak ada yang tahu karena gak disebutkan namanya. Cuma kita imani jumlah Rasul itu ada 315. Dan nanti akan kita sebutkan di sini nanti ketika berbicara tentang rukun iman yang keempat. Nanti dibawakan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan iman terhadap Rasul. Termasuk jumlah Rasul itu ada berapa? Ya, nanti akan disebutkan di sini. Ya. Mana contoh kitab yang disebutkan namanya? Yang pertama, Al-Qur'ani alladzi nazala ala Muhammad. Seperti Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Wat Taurah allati unzilat ala Musa. Begitu pula Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil alladzi unzila ala Isa. Begitu pula Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Wal Zabur alladzi unzila Daud. Atau utiyahu Daud. Begitu pula kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Wa ammal malam na'lam ismahu fanu'bihi ijmalan. Adapun nama yang tidak disebutkan, maka kita cukup mengimani secara global. Gitu aja. Yang disebutkan namanya diimani secara tafsil, secara terperinci. Yang tidak disebutkan namanya kita cukup imani secara umum, secara global. Ya. Nah, dari poin yang kedua ini kita bisa simpulkan begini, bahwasanya kitab itu tidak terbatas pada berapa? 4. Tapi yang disebutkan namanya berapa? 4. Namun jumlahnya lebih daripada 4. Yang dikabarkan kepada kita 4, tapi jumlah kitab itu sangat banyak. Ya, sangat banyak kitab tersebut. Ya. Dan ini memperbaiki atau meluruskan apa yang sudah kita pelajari waktu di bangku sekolah dulu. Kita kalau belajar rukun iman kan, pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Jumlah malaikat ada 10, kita sudah bahas kemarin. Nama yang datang ke kita 10, tapi jumlahnya bukan 10. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Iman kepada kitab, kitab itu ada 4. Nah, maka kita luruskan. Kitabnya itu yang disebutkan namanya 4, tapi jumlahnya bukan 4, lebih dari 4. Tapi yang disebutkan namanya secara khusus, secara terperinci oleh Allah hanya 4. Atau ditambah 2. Totalnya 6. Ada suhuf Ibrahim dan ada suhuf Musa. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Ya, itu baca dalam surat Al-A'la itu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan suhuf Nabi Ibrahim dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya. Itu yang kedua, beriman dengan nama-nama yang telah disebutkan. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Kita membenarkan segala berita-berita yang ada dalam kitab tersebut. Ka akhbaril Qur'ani wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharrab min kutubis sabiqah. Tapi perlu diingat ya, urusan membenarkan khobar ini itu dibagi 2. Kalau khobar itu, berita itu datang dari Al-Quran, antum tidak boleh tolak. Karena apa yang didatangkan dalam Al-Quran itu semuanya benar.
Tapi kalau berita yang datang di dalam kitab-kitab yang lain, baik itu Injil ataupun Taurat, maka ini sifatnya tidak didustakan 100%, tidak dibenarkan 100%. Tidak boleh antum terima 100%, tidak boleh antum nolak 100%. Karena nanti itu masuk dalam kategori kabar-kabar Israiliyat namanya. Kabar yang perlu untuk dibuktikan kebenarannya. Apakah benar kisah ini ada atau tidak? Ya. Jadi tidak boleh didustakan 100%, tidak boleh dibenarkan 100%. Tapi kalau kabar yang datang dari Al-Quran, antum harus membenarkan 100%. Karena semuanya itu merupakan kebenaran yang Allah sampaikan. Termasuk contoh, Allah kabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Abu Lahab masuk api neraka. Antum harus terima. Kalau antum menolak Abu Lahab masuk neraka, hati-hati. Kita bisa kufur keluar dari Islam. Ya. Karena jangankan itu menolak satu surat, menolak satu ayat, menolak satu huruf, atau kita menolak satu baris, satu harokat. Contoh satu harokat yang menyebabkan banyak orang menyimpang. Seperti orang Mu'tazilah. Mereka menolak harokat yang ada di dalam ayat itu. Ya. Ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Musa. Kata mereka di situ bukan wa kallamallahu Musa, tapi yang betul itu adalah wa kallamallaha Musa. Jadi hu-nya doma diganti dengan ha. Karena kalau Allah ditetapkan berbicara, berarti Allah sama dengan makhluk, kata orang Mu'tazilah. Padahal jelas itu ayatnya. Harokatnya itu doma, tapi mereka ganti doma itu dengan fathah. Ustadz, apa bedanya sih kalau diganti dari fathah dengan doma? Kalau ada papan tulis saya jelaskan dari ilmu nahunya. Jadi dari ilmu nahu itu, ketika doma yang harusnya Allahu diganti dengan Allaha, yang tadinya Allahu itu harusnya sebagai subjek, ketika diganti dengan fathah itu Allah sebagai objek, dan itu merubah makna dari Al-Quran. Ya. Makanya hati-hati, banyak orang menyimpang itu dari sisi bahasa. Ya, baru hanya merubah apa? Doma menjadi fathah. Doma itu menunjukkan Allah sebagai subjek yang berbicara, tapi ketika diganti dengan fathah, berarti di situ bukan Allah yang berbicara, tapi Nabi Musa. Jadi yang jadi subjeknya Nabi Musa. Ya, silakan azan dulu. Ya. Jadi kita lanjutkan sedikit.
Taib. Kita lanjutkan sedikit. Jadi kita membenarkan segala berita-berita yang datang dari Al-Quranul Karim. Karena apa yang datang dari Al-Quranul Karim tidak mungkin bohong. Semuanya benar. Ya. Sebagaimana tadi, orang salah dalam masalah harokat saja, yang tadinya doma menjadi fathah, itu bisa menyebabkan dia menyimpang. Apalagi dalam masalah yang lainnya. Kalau salah harokat itu bisa menjadikan kita kufur, keluar dari Islam. Bagaimana kalau dia salah pengucapan huruf, makhorijul hurufnya salah. Apalagi mentakwil, merubah makna dari Al-Quran tersebut, ini lebih parah lagi. Makanya hati-hati, saya ingatkan kepada antum, dan ini juga nasihat untuk diri saya pribadi, terkait bacaan-bacaan Al-Quran itu penting untuk diperhatikan. Karena salah pengucapan, salah makna. Ya, salah pengucapan itu salah makna. Kayak contoh misalkan ya, kata-kata alhamdu itu kalau dibaca dengan hak besar, bukan hak kecil, itu bukan pujian nanti artinya. Jadi kalau dibacanya dengan alhamdu, bukan artinya segala puji bagi Allah, tapi segala kebinasaan milik Allah. Padahal itu hanya berubah apa? Huruf dari ha menjadi ha. Yang harusnya haknya itu keluarnya itu di mana? Di atas atau di tengah? Di tengah. Ya, di tengah kerongkongan, tapi diturunkan levelnya ke bawah, dikeluarkan dari dada. Ha itu kan huruf dada. Ha itu huruf dada dia. Dikeluarnya dari sini. Ketika diturunkan ritmenya ke bawah, yang tadinya harusnya pujian bagi Allah berubah menjadi kebinasaan bagi Allah. Makanya penting kita itu belajar yang namanya makharijul huruf. Ya, penting. Ya, agar tidak salah. Ya. Taib. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yang terakhir, di antara perkara yang berkaitan dengan iman kepada kitab, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Kita beramal dengan hukum-hukum
yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut selama hukum itu belum dihapus. Selama hukum itu belum dihapus. Ya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang halafalnya itu masih ada, tapi hukumnya dihapus. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Ta'ala berfirman di situ, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyya lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan bagi kalian yang apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Jadi ayat ini itu berkaitan dengan kewajiban meninggalkan wasiat bagi orang-orang terdekat, baik orang tua ataupun karib kerabat. Kata para ulama, ayat ini dihapus karena orang tua itu dimasukkan ke dalam salah satu orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Nah, makanya ayat ini dihapus hukumnya. Tapi secara lafal masih ada di dalam Al-Quran. Paham sampai di sini jemaah? Ya, ini namanya ilmu yang disebut dengan dalam ilmu Quran itu disebut dengan nasi mansuh namanya itu. Ya, ada namanya lafadznya itu dimansuh, tapi hukumnya tetap. Ada yang lafadznya tetap, tapi hukumnya dimansuh. Contoh ini, lafalnya masih ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya dihapus. Jadi tidak perlu meninggalkan wasiat untuk orang tua. Tidak perlu. Karena orang tua dari kalangan laki-laki itu sudah menjadi bagian dari ahli waris. Nah, gitu dia. Tinggal nanti berapa bagiannya itu tergantung nanti. Anaknya berapa, perempuan berapa, laki berapa. Kemudian hutangnya dulu berapa, nanti dikeluarkan dulu semuanya. Sisa harta yang tersisa itulah yang akan dibagikan. Nah, itu dia bagiannya di situ nanti. Apakah dia masuk 1/2, 1/8 kah, 1/6 kah, atau mungkin jadi asobah? Wallahu alam, kita tidak ngerti. Itu tergantung jumlah orang yang menerima warisan tersebut. Jadi tidak perlu meninggalkan wasiat. Kalaupun ingin meninggalkan wasiat, bukan wasiat dalam bentuk harta, tapi wasiat-wasiat dalam bentuk yang lainnya. Contoh, nah, kalau orang tuamu nanti umurnya tidak panjang, keburu meninggal dunia, dan abahmu ini belum sempat haji, tolong badalkan haji. Itu wasiat yang boleh. Tapi kalau masalah harta, tidak usah. Karena itu sudah menjadi bagian ahli waris. Nah, itu yang dimaksud dengan kita beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran selama hukum itu tidak dihapus. Warridho wa taslim bihi. Begitu pula kita ridho dan berserah diri dengan hukum-hukum tersebut. Sawaun fahimna hikmatahu aw lam nafhamha. Ya, baik itu kita paham hikmah hukum itu ditetapkan atau tidak paham, kita tetap melakukannya dengan penuh keridhaan. Karena terkadangnya kita itu kalau memikirkan tentang hukum-hukum Allah itu, ya, sebagian orang kan mengatakan begini, itu ngapain orang mencuri kepotong tangannya? Itu kan kejam. Iya, menurut kita kan kejam, tapi di sisi Allah hikmahnya besar. Dengan adanya potong tangan yang dilakukan di hadapan umum, orang itu akan melihat, oh ada rasa takut dalam diri mereka sehingga tidak akan mencuri. Ya, begitu pula cambuk misalkan, rajam. Ketika dia berzina, dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Lalu diasingkan, dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Itu dilakukan di hadapan umum. Itu akan memberikan pelajaran secara psikologis kepada orang yang menyaksikan. Sehingga mereka pun akan menjauhkan diri dari perbuatan dosa itu. Nah, kalau orang mencuri cuma di penjara. Keluar penjara mencuri lagi. Nggak ada hukum jerahnya. Coba hukum Islam. Mencuri nisabnya sampai haulnya dapat, potong tangan. Sudah.
Kalau dia mencuri pertama, dia potong tangan kiri. Mencuri lagi, potong kaki kanan, disilang. Masa kalau sudah potong tangan satu, tidak ada kapok-kapoknya? Dan masa kita yang menyaksikan di hadapan umum itu tidak ada rasa takut untuk mencuri? Itu dilakukan di muka umum. Ya, kalau di Saudi itu dilakukan di hari Jumat, selesai sholat Jumat. Jadi diumumkan dulu selama 1 minggu, kadang-kadang 2 minggu diumumkan. Akan dilakukan hukum had, akan dilakukan hukum kisos. Diumumkan di televisi, di media cetak dan yang lainnya. Baru nanti berkumpul kaum muslimin, mereka yang akan dihukum itu dibawa di tengah-tengah kaum muslimin itu. Nah kalau kita beda. Ya, membunuh, paling penjara 20 tahun. Setiap lebaran dapat remisi. Apa manfaatnya? Ya. Remisi. Yang tadinya 20 tahun vonisnya dapat remisi setiap lebaran, setiap 17 Agustus. Ya paling-paling nggak total-totalnya cuma 13 tahun. Remisinya 7 tahun. Islam bunuh, potong kepalanya, penggal kepalanya. Kalau tidak dimaafkan sama keluarga, itu hukum Islam. Menurut kita memang keras, tapi dibalik kekerasan Islam itu, tegasnya Islam itu, ada hikmah yang agung menciptakan stabilitas keamanan di dalam negara. Ya. Antum bayangkan kalau itu diterapkan, tidak ada yang mencuri insya Allah. Ada orang lewat itu ketemu uang 100.000 di jalan gak berani ngambil, syubhat. Ya, kalau kita mas sekarang beda. Wah ini rezeki nomplok ini. Berlaku hukum fikihnya lukotoh. Gitu kan. Ya, barang temuan. Masuk kantong bukan malah diumumkan. Tidak, masuk kantong langsung nanti temu toko pulsa isi paket. Ya, tahu-tahu rusak HP-nya, makanya jangan pakai barang syubhat. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqul qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.